Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini Muhammad Alfa Rizky, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi Sistem Informasi, kelas 202 akan menjelaskan UTS mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Oke, jadi di sini sudah saya tampilkan ya lembar jawaban yang sudah saya kerjakan. Oke, jawaban dari saya yaitu sebutkan perbedaan dari DMAIC dan DFSS. DMAIC define, measure, analyze, improve, control, dan DFSS design for Six Sigma adalah dua metodologi yang digunakan dalam Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses. Meskipun keduanya berada di bawah payung Six Sigma, mereka memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan dan tujuan. Pendekatannya itu DMAIC adalah pendekatan reaktif yang berfokus pada peningkatan dan penyelesaian masalah dalam proses yang ada. Lalu tujuan akhirnya DMAIC bertujuan untuk mengoptimalkan dan memperbaiki proses yang sudah ada. DFSS bertujuan untuk merancang proses atau produk baru yang bebas dari cacat dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Pengaplikasiannya itu DMAIC digunakan dalam konteks peningkatan berkelanjutan dan pemecahan masalah yang ada. DFSS digunakan dalam pengembangan produk dan proses baru atau dalam perombakan signifikan yang membutuhkan pendekatan desain yang baru. Nah, soal yang nomor 2 yaitu apa yang saya dapat catat ada beberapa jurnal yang sudah diberikan oleh Bu dosen kita Bu Fesa. Di jurnal yang pertama itu berjudul Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Exams in Operations Management. Nah, tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip Lean Six Sigma, LSS, dan metodologi DMAIC, define, measure, analyze, improve, control. Guna mengusulkan kerangka kerja baru Lean Six Sigma 4.0 untuk pemeriksaan kesehatan karyawan, penelitian ini ditujukan untuk mengatasi masalah nyata berupa variabilitas tinggi dalam pemeriksaan kesehatan yang mungkin terjadi. Metodologi yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode campuran, menggabungkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Sebuah studi kasus rinci digunakan untuk menilai dampak intervensi LSS pada proses manajemen pemeriksaan dan menguji penerapan kerangka kerja LSS 4.0 yang diusulkan untuk pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, temuannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penyedia layanan kesehatan di organisasi yang dieksplorasi menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah pemeriksaan kesehatan yang mengakibatkan peningkatan biaya dengan menggunakan interoperabilitas sintaksis, pendekatan Lean, Six Sigma, dan DMAIC, perbaikan identifikasi, menangani penyimpangan proses dan kebutuhan informasi, tindakan korektif yang diterapkan meningkatkan proses pemeriksaan, mengurangi jumlah pemeriksaan dan biaya terkait. Implikasi penelitian praktisnya yaitu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti konteks spesifik, studi kasus, dan pengecualian kategori pemeriksaan tertentu. Secara praktis, implikasi penelitian ini sangat besar memberikan wawasan manajerial yang berharga bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi saat mengelola pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung scroll ke jurnal kedua. Jurnal kedua di link yang diberikan oleh Bu Fesa itu di LMS. Sepertinya salah input, lalu saya mengambil judul dari link dari file yang di dokumen saja, yaitu
berjudulnya Industry 4.0 and Six Sigma, a systematic review of literature and research against the proposal. Nah, studi ini mengidentifikasi hubungan utama teknologi 4.0 mendukung KSS, menerapkan dan beberapa titik tujuan berikutnya. Integrasi ini meningkatkan pengambilan keputusan melalui data besar dan informasi real time. Nah, untuk jurnal ketiga yang berjudul Development of Lean Six Sigma and BIM Framework for Enhancing of Offsite Manufacturing. Nah, jurnal ini membahas pengembangan kerangka kerja Lean Six Sigma atau LSS dan Building Information Modeling atau BIM untuk meningkatkan manufaktur di luar lokasi offsite manufacturing atau SM. Studi kasus dilakukan pada sebuah perusahaan konstruksi di Irlandia yang memproduksi rak pipa modular untuk industri farmasi. Metode LSS digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan yang tidak memiliki nilai tambah dalam proses konstruksi dan meningkatkan keberlanjutan. BIM dimanfaatkan untuk merancang skid yang dapat diproduksi di luar lokasi dan mudah diangkut dengan pemasangan dan pengerjaan ulang minimal di lokasi. Nah, lalu langsung saja saya ke jurnal keempat, yaitu ada Learning of Quality Improvement Theory, Experience with Reflective Learning from a Student Perspective. Nah, tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menyelidiki bagaimana profesional yang melanjutkan pendidikan mereka menilai kursus manajemen kualitas di pendidikan tinggi yang menekankan pada pembelajaran reflektif dan pemecahan masalah nyata. Kursus ini terdiri dari pengajaran berbasis modul sementara siswa bekerja pada proyek perbaikan di tempat kerja mereka antara sesi kursus. Metodologi yang digunakan yaitu setelah menyelesaikan kursus, siswa menerima survei yang berisi pertanyaan dan pernyataan tentang konten kursus, metode pengajaran, dan metode penilaian akhir. Mereka menjawab pertanyaan ini pada sekali ke 7 poin dan juga menjawab pertanyaan terbuka. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.